Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan 2 atau kita katakan 2B karena 2 pernah mencoba kita pertemuan 2 membuat video. Yang kedua, kita awali dengan berdoa. Anak-anak berdoa dipersilakan. Yang beragama Islam kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik, disiapkan dulu yang perlu disiapkan. Sekarang akan kita bahas materinya masih tentang senyawa hidrokarbon. Baik, kita lanjut. Senyawa hidrokarbon, senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Mengapa senyawa hidrokarbon itu penting? Karena senyawa hidrokarbon bagian dari senyawa organik atau senyawa karbon. Senyawa karbon jumlahnya sampai 10 juta lebih, gitu, berbeda dengan senyawa anorganik. Nah, kemudian selain itu, kalau kita lihat kemarin ada tempat sampah dibedakan ya, ada sampah organik sama plastik masuk. Kenapa dipisahkan? Kalau sampah organik kita akan mengalami pembusukan sehingga bisa untuk pupuk, karena pupuk organik bisa sebagai pupuk. Sementara kalau anorganik, misalnya plastik, akan didaur ulang menjadi plastik yang lain, jenis plastik yang lain. Maka yang anorganik mestinya ada plastik, ada kaleng, logam, ada kaca. Paling tidak 3 itu, ada plastik, kemudian logam, sama kaca. Itu. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Kemarin sudah tentang senyawa organik ini, yang awalnya senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup. Tapi sebentar tayangan ini saya stop. Nah, kita lanjutkan. Senyawa kimia awalnya organik dan anorganik. Kemarin sudah kita bahas. Organik berasal dari makhluk hidup. Anorganik dari alam, kerak bumi, kulit bumi, atau di luar makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kemarin sempat ini organik jumlahnya sangat banyak, bisa kurang lebih 10 juta. DNA, apa itu DNA? Kan kita lihat di bawah ini. Nah, DNA adalah dikenal kepanjangannya deoksiribonukleik asid. Itu apa? Itu ada sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetika dari setiap organisme, termasuk virus, bakteri, seperti itu. Jadi DNA membawa sifat genetik yang spesifik, seperti itu. Nah, DNA itu merupakan apa? Merupakan asam nukleat. Dia akan bersama dengan protein dan karbohidrat. Asam nukleat adalah menjadi makromolekul esensial. Jadi dia adalah asam nukleat, merupakan asam nukleat yang bersama dengan protein dan karbohidrat. Itu DNA. Maka DNA atau asam nukleat ini adalah termasuk makromolekul esensial yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang sudah diketahui. Kita lanjut saja. Nah, di atas tadi ada karbohidrat. Kita mereview barangkali waktu di SMP apa itu karbohidrat. Anak-anak waktu itu kemungkinan karbohidrat yang dikenal ya glukosa, fruktosa, galaktosa, seperti itu. Itu adalah dari monosakarida. Kalau kita lihat ini karbohidrat sendiri ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, di dalam monosakarida gugus fungsi belum kita bahas, nanti di senyawa karbon akan melihat apa itu gugus fungsi. Gugus fungsi adalah bagian yang reaktif atau bagian yang menentukan sifat senyawa. Contoh ini gugus aldehid, kalau CO ini keton. Sehingga senyawa monosakarida yang memiliki gugus ini dinamakan aldosa, ini ketosa. Maka tergantung jumlah C-nya. Kalau ini kita lihat C-nya ini 1, ini C-nya ada 3, 4. Jadi ada, kita ulangi, ini 3, ini 1, ini 1, jadi 5. 5 adalah penta. Maka ini karena gugusnya aldehid menjadi aldopentosa. Nah, di dalam aldopentosa, maka
senyawa karbon salah satunya memiliki isomer, yaitu rumus molekul sama tetapi senyawanya berbeda. Di antaranya karena letak OH. Kalau ini letak OH di kanan, nanti kalau di kiri senyawanya akan berbeda. Seperti itu. Sehingga yang anak-anak kenal waktu itu barangkali C6H12O6 itu hanya rumus glukosa, ternyata tidak. Kenapa? C6H12O6 bisa sebagai aldo heksosa, heksa itu 6, jadi C-nya ada 6, 1, ini ada 4, 5, jadi ini 6. Selain aldo berarti gugus fungsinya aldehid. Kemudian ada keto heksosa, gugus keton, CO, ini. Jumlah C-nya 6, 1, 2, ini 3, jadi 5, 6. Nah, ini rumus fruktosa. Seperti ini, anak-anak. Nah, kemudian OH-nya bisa kalau di kiri semua akan berbeda nama senyawa. Ada yang kemudian 3 ini ada yang di kanan 1, 2 di kiri, itu pun senyawanya berbeda. Itu ini pengenalan sedikit, anak-anak. Kita lanjutkan saja. Nah, ini yang monosakarida kemarin sudah. Ini yang aldo heksosa, jadi gugusnya aldehid. Ini menunjukkan C, ini C, ini C, ini C. Nanti kita lihat, insya Allah. Jadi ada alosa, altrosa, karena apa ini berbeda letak OH. Diperhatikan letak OH berbeda-beda. Di kanan, ini di kanan semua, yang di kanan 3, ini di kiri. Jadi ini altrosa, ini alosa. D itu karena OH-nya di kanan. OH yaitu OH yang di C nomor dari bawah. OH C nomor 2 dari bawah. Jadi ini OH ini di kanan semua yang paling bawah, bukan dari gugus aldehid. Dari sini ini di kanan semua, maka itu struktur D, dextro kanan, ya putar kanan sini itu. Jadi ini D alosa, kalau ini dibalik semua, OH-nya di kiri semua, jadi itu L levo alosa. Kalau ini OH-nya di kiri, yang ini di kanan, maka itu jadi L altrosa. Itu adalah enantiomer, pasangan bayangan cerminnya. Tapi kita tidak sampai sana dulu, anak-anak. Artinya saya menekankan bahwa C6H12O6 itu tidak hanya glukosa. Glukosa ada di sini, OH di kanan semua, 1 di kiri. Itu. Jadi C6H12O6 ada 8 senyawa yang berbeda. Itu pun baru dengan gugus fungsi aldosa. Jadi aldo heksosa C6H12O6. Lanjut saja. Baik. Nah ini isomer kemarin sudah sedikit kita bahas. Lewat terus. Nah ini perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kalau organik tidak larut dalam air, titik lelah. Kenapa titik lelah? Karena sudah lelah, jadi bukan. Titik leleh rendah, anorganik tinggi. Titik leleh adalah suhu di mana senyawa itu, zat itu akan meleleh, melebur, mencair. Titik didih menjadi mendidih, menguap, itu berbeda. Jadi kalau mendidih itu semua partikel dari senyawanya, dari larutan atau dari zatnya terjadi gelembung-gelembung gas karena berubah menjadi gas. Semua partikel dari pelarut, umumnya itu yang mendidih, umumnya pelarut. Kalau itu larutan, maka ya atau senyawanya boleh dari berupa cair menjadi gas. Semua partikel cairnya berubah menjadi gas. Ya, itu titik didih, senyawa anorganik tinggi. Nah, ini penguraian sangat mudah diurai, sangat mudah dipanaskan. Ini terjadi penguraian kalau suhu tinggi. Reaksi dengan oksigen, senyawa organik, C-nya akan menghasilkan organik, pasti mengandung karbon, C-nya menghasilkan CO2. Anorganik tidak terjadi pembakaran atau ya pembakaran akan susah terjadi. Umumnya semula teroksidasi lebih dahulu mengikat oksigen.
Jadi boleh dikatakan tidak terjadi pembakaran atau sangat sukar terbakar, boleh. Ya, karena akan umumnya mengikat oksigen menjadi teroksidasi, istilah untuk logam misalnya seperti itu, anorganik. Sebagai contoh misal kaca anak bakar ya susah sekali, kaca terbakar nggak akan bisa. Logam dibakar dia hanya teroksidasi, mengikat oksigen, gitu. Jadi tidak terjadi pembakaran. Benar. Kita lanjut. Ini lewat saja, ini lewat, tidak usah. Nah, yang akan kita bahas dalam senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon definisi senyawa organik yang hanya terdiri atom C dan H. Kemudian klasifikasi atau klarifikasi, beda ya. Klasifikasinya hidrokarbon dibedakan ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Seperti itu. Alifatik mengarahnya rantai C-nya terbuka, belum paham? Ya, terus saja dulu alifatik DA ini klasifikasinya. Anak lihat dulu saja, ada jenuh. Apa itu jenuh? Jenuh ikatan C-nya tunggal, tak jenuh itu berarti ikatan antar C-nya ada rangkap 2. Tapi sementara kita ikuti dulu aja klasifikasi ini. Alisiklik membentuk rantai tertutup, siklo. Jadi ada sikloalkana. Jadi alkana itu jenuh. Kenapa? Karena ikatan C dan C-nya tunggal semua. Yang tak jenuh ada alkena, ada alkuna. Alkena cera atom ikatan antar atom C-nya membentuk ikatan rangkap 2. Kalau alkuna rangkap 3. Alkadena ada 2 atom C yang berikatan rangkap. Baik, itu. Baik anak, kita lihat yang maksudnya alkana itu seperti apa. Misal ini kita lihat. Nah, baik. Ini belum jelas, kita ganti lagi. Maaf sebentar. Nah, misal ada struktur seperti ini. Ini adalah senyawa karbon. Senyawa karbon ini ikatan ini tidak ada rangkap, berarti ini adalah senyawa karbon jenuh. Boleh dikatakan ini adalah senyawa hidrokarbon. Kenapa? Ya, tidak ada yang atau kita tulis dilengkapi, maka ini menunjukkan atom C. Di sini juga atom C. Ini atom C. Di sini juga atom C. Ini atom C. Ini atom C, ini juga atom C. Nah, kenapa ini merah? Karena tentang atom C. Atom C adalah golongan 4A, maka dia harus mengikat 4 atom yang bervalensi 4 atom lain. Kalau ini hidrokarbon, berarti ini harus dilengkapi dengan H, maka ini H-nya ada 3. Ini H-nya 2. Mengapa 2? Nanti kita bahas ya. Nah, sebentar kita lihat. CH2, salah, C-nya enggak terlihat, dia harus CH3, kita ulang, CH3, ini CH2, seperti itu. Kalau merah menunjukkan struktur itu salah, rumus strukturnya itu salah, rumus struktur apa? Belum tahu juga apa itu rumus strukturnya. Seperti inilah rumus struktur. Nah, ini rumus struktur sederhana. Kalau kita ringkas, baik, rumus molekulnya seperti apa ya? Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti itu C-nya ada 7. H-nya berapa? H-nya alkana rumusnya CnH2n plus 2. Jadi H-nya 2n, C-nya 7, 44, tapi tidak apa-apa, atau kita hitung aja H-nya. Jadi 16. Inilah rumus molekul dari C7H16. Kita betulkan tulisannya.
Nah, inilah di H, atom H-nya ada 16, ditulis bilangannya di indeks di bawah ini. Nah, ini nama senyawanya apa? Baik, kita lihat sebentar. Mana? Kok nggak muncul ya? Kita lihat sebentar, anak. Nah, ini adalah namanya heptana. Heptana bahasa Inggris, bahasa Indonesianya menjadi heptana. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut yang PPT. Kita lihat kembali. Ya. Nah, ini mengenalkan kemarin sudah dari amonium cyanat. Ini amonium cyanat, amonium NH4, OCN cyanat atau CNO. Boleh. Pembuatan amonium cyanat itu dari reaksi antara itu kalium cyanat dengan amonium klorida, maka membentuk amonium cyanat. Kemudian amonium cyanat dipanaskan akan menjadi urea. Baik, kita lanjut siswa. Nah, ini nanti bisa dipelajari, nggak masalah, kita lanjutkan saja. Nah, tentang atom C, atom karbon. Kenapa jumlah senyawa karbon jumlahnya sangat banyak? Hal ini karena atom karbonnya mempunyai kekhasan dibanding atom-atom lain. Atom karbon, nomor atomnya 6, konfigurasi elektron, sudah pernah kelas 10 konfigurasi elektron. Iya. Punya 2 kulit, kulit K dan kulit L. K diisi 2 elektron, kulit L-nya 4. Maka atom C mempunyai 4 elektron valensi. Sehingga dengan 4 elektron valensi ini, atom C dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan sesama atom C atau atom lain. Ikatan atom C bisa berupa ikatan kovalen. Ingat, ikatan kovalen, ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron. Pemakaian pasangan elektron. Kalau satu pasang pasangan elektron, itu ikatan tunggal. Kalau pasangan elektronnya ada 2 pasang, berarti dia rangkap 2. 3 pasang rangkap 3. Yang tunggal itu jenuh, yang rangkap 2, rangkap 3 dikatakan ikatan tak jenuh dengan sesama atom C. Nah, kemudian kekhasan yang lain, atom C bisa membentuk rantai karbon, baik rantai terbuka maupun tertutup. Belum jelas apa itu terbuka tertutup. Baik, ini ya baik, kita simpan dulu apa itu rantai atom C terbuka tertutup. Kita lihat unsur karbon sebagai pengayaan. Unsur karbon dapat membentuk allotrop. Allotrop adalah molekul-molekul yang memiliki sifat berbeda tetapi penyusunnya sama. Molekul unsur tetapi berbeda dalam pola ikatan dan strukturnya, atau itu maksudnya allotrop. Contohnya karbon itu bisa berupa arang. Arang berarti ikatan antara atom C-nya tidak kuat, mudah putus. Grafit, pensil lebih kuat, ikatan antar C-nya. Intan, apalagi intan lebih kuat, sehingga untuk memutuskan ikatan C dan C-nya lebih sangat susah. Ada fullerene. Fullerene itu membentuk membentuk senyawa seperti bola. Nah, belum tak siapkan senyawa fullerene, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Ini kekhasan atom karbon. Atom C 4 elektron, bisa anak-anak baca. Insya Allah kita sharekan materinya untuk PPT maupun PDF. Insya Allah sudah dibaca. Lanjut. Nah, ini tentang ikatan kovalen 4 tangan C, karena C punya 4 elektron, 1 elektron 1 semua terus berikatan gitu anak, seperti itu.
Atau kalau kita lihat maunya seperti apa, berarti ini maunya di sini tuh kita kasih titik. Nah, titik mana? Titik itu. Ini mestinya titiknya di mana letak titik? Tak mau ini. Nggak bisa. Nah, kalau di sini berarti nggak mau ya. Gagal untuk menuliskan, artinya di sini ada elektron, di atas sini juga ada elektron, maunya seperti itu. Ini dot elektron, terus di sini juga ada elektron, seperti itu maunya, maksudnya. Nah, terus karena dia mau untuk berpasangan dengan elektron lain, maka dia menjadi, kita gambarkan sebagai pasangan elektron garis. Nah, kita lihat butana, C-nya 4. Jadi nama butana siswa harus hafal. Kalau C1 itu meta, C2 eta, 3 propa, 4 butana, nanti selalu dan ada di sini. Nah, tangan C harus 4, maka stripnya ibarat tangannya harus 4. Karena hidrokarbon butana, termasuk hidrokarbon, golongan hidrokarbon, atomnya hanya C dan H. Sehingga ini di sini diisi H gitu, bisa dipahami. Nah, ini butana. Lanjut dulu, coba yang di bawah ada apa? Nah, ini baik. Ini adalah rantai karbon tak bercabang. H bukan cabang. Cabang itu kalau seperti yang di bawah ini bercabang. Seperti itu. Atau kalau kita lihat animasi yang lain, ini adalah rantai karbon tak bercabang. Dan ini termasuk alkana atau alifatik. Rantai C-nya terbuka. Jadi ujung dan ujung nggak ketemu. Ini alkana. Alkana ikatannya tunggal semua, begitu, dan dia masuk alifatik. Kenapa alifatik? Ujung-ujungnya nggak ketemu. Nah, kemudian kalau kita lihat senyawa yang lain, misal seperti ini, itu C-nya 7, ini baru 6, 7, atau ya, kemudian kita kasih di sini juga ada cabang yang lain. Nah, kalau ini sudah bisa diberi nama senyawa ini. Baik, kita lihat kalau dari animasi sebentar. Ya, error. Kalau kita lihat dari animasi ini kita beri nama, maka dia namanya adalah 2-metil heptana. Kita tulis di bawah. Sebentar, anak-anak, mana ini? Ya, ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita naikkan. Ini adalah 2-metil heptana. Kenapa bisa 2-metil heptana? Nanti kita bahas juga. Tapi artinya, saya jelaskan dulu, ini adalah rantai karbon tak bercabang. Sementara ini adalah rantai karbon yang bercabang. Jadi ini adalah C, ini C semua. Sehingga jumlah C-nya ini bukan 7. Yang ini 7 tambah 2. Jadi C-nya 9. Hepta 7. Metil C-nya 1. Ada D, jadi metilnya ada 2. Terlalu cepat. Ini hanya mengenalkan ini rantai C terbuka tak bercabang. Rantai C terbuka bercabang. Yaitu dulu yang dikenalkan. Baik, kita lanjut. Struktur seperti ini. Ini adalah rantai C-nya ada 3. Ini adalah siklo. Jadi ini masuk alisiklik. Rantai C-nya tertutup. Kalau dilengkapi dengan atom C-nya, C dan H, maka ini adalah C. Tangan C harus 4. Ini baru 2, berarti mengikat H-nya ada 2. Ini tangan C, ini adalah atom C di situ. Baru 2, H-nya berarti diisi 2. Di sini juga sama C, H-nya diisi 2. Ini kurang C-nya, ini CH2. Nah, kok merah? Nah, merah karena kemungkinan huruf kecil. Nah,
Nah, ini kalau kita beri nama, ini adalah siklo C-nya 3 propana, siklopropana. Kita lihat ini. Kenapa propana? Ini adalah karena memakai bahasa Inggris. Begitu. Nah, maka siklopropana, kalau propana seperti apa? Propana berarti C-nya hanya 3, seperti ini. Nah, salah. Kita ulangi. Propana berarti C-nya hanya 3. Masya Allah. Geser lagi. Diulang. Kalau dilengkapi H berarti ini C baru 1 tangan. H-nya berarti 3 karena tangan C harus 4. Tangan C ini baru 2 berarti H-nya ada 2 karena H yang lain tangan C yang lain mengikat atom H. Berapa anak-anak H yang di sini? Berarti benar 3. Maka ini adalah propana. Kenapa propana? Karena C-nya 3. Pro. Kenapa? Ana ikatan C-nya tunggal semua. Akan berbeda dengan seperti ini. Kita gambar saja di sini. Tapi ada rangkap. Atau kita perbaiki dulu, atau ini kita copy kita tuliskan di sini saja. Nah, sekarang kita kasih rangkap, ikatan rangkap. Nah, ini hidrokarbon tak jenuh masuk golongan alkena, ini propana, maka kalau ini menjadi namanya propena. Convert to name. Ini adalah propena, Inggrisnya propene. Sementara ini adalah propana, berbeda. Kemudian ada kalau ikatan C-nya rangkap 3. Maka ini aja kita copy, dari anak-anak. Nah, di mana? Di sini saja. Terus ini rangkap 3. Ini kita ganti rangkap 3. Anak perhatikan, tangan C baru 1 harus 4, maka yang 3 ngikat H. Tangan C ini baru 2, maka kurang 2 ngikat H-nya 2. Tangan C ini, C dan C tangannya sudah 2, berarti kurang 2. Ini sudah 2, ini 1, maka kurang 1, H-nya 1. Sementara ini, C ini 3 tangan, kurang 1 H. Ini sudah 3, ini 1, 4, maka nggak ada ikat atom H-nya. Nah, ini namanya apa? Ini adalah C-nya 3 pro, tunggal ana, propana. C-nya 3 pro, ada rangkap 2, ena, propena. Sekarang kalau ini berarti dia hidrokarbon tak jenuh, rangkap 3 puna, jadi propuna, Inggrisnya propine. Propina itu Inggrisnya, Indonesianya adalah propuna. Ya, kalau ini tadi ini adalah nama Indonesianya menjadi propena. Kalau ini propana. Bisa dipahami belum anak-anak? Seperti itu. Stop dulu, ambil nafas dulu ya anak ya, udah 28 menit. Kita lanjut anak-anak. Yuk ke PPT-nya lagi dulu. Jadi ini adalah senyawa atau rantai karbon, hidrokarbon, senyawa rantai karbonnya bercabang. Dan dia masuk alifatik karena ujung-ujung. Nah, ujungnya ini berarti ujung. Kalau ini bukan ujung, karena ini ada ke kiri ke kanan ngikat C yang lain, berarti ini bukan atom C ujung. Ujungnya yang tidak ngikat C yang lain, ini ujung, ini ujung, ini ujung. Nah, yang atom C di ujung itu namanya jenis atom C primer. Jadi atom C primer, atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Ini primer, ini mengikat 2 C yang lain, ini sekunder. Ini mengikat 3 C atas, C kanan, C kiri, mengikat 3 C, C tersier. Ini primer. Sehingga berapa anak-anak jumlah C primer? Anak tebak, anak hitung. 1, 2, 3. Benar, C primernya 3. C sekunder
1, C tersier 3. Baik. Wah, ini gambar saya mengganggu, berarti ditutup. Lanjut, rantai karbon tak bercabang. Ini rumus lengkap. Ikatan C dan H ditulis garis. Ini sederhana. Rumus sederhana. Ini rumus mampat. Sementara ini rumus molekul. Rantai karbon tak bercabang dengan 5 atom C. Rantai karbon bercabang, ini cabangnya, ini bukan cabang. Rumus sederhana jadi ini rumus lengkap karena ikatan C dan H digambarkan garis. Gitu. Ini mana? Karbon jenuh, ikatan C-nya tunggal semua, tak bercabang. Ini bercabang dan jenuh. Paham? Nah, masih sama. Ini yang tak jenuh ada ikatan rangkap. Berbeda dengan kalau tunggal. Kalau tunggal, saya ulang, C-nya berapa? 4 itu buta, jadi ini butena. Butena rumusnya C4H8. Kalau ini tunggal, berarti butana, rumus molekulnya bukan C4H8, tapi berapa anak? C4H10. Benar anak. Nah, kita lihat dulu, ini rangkap 3 dari C4. Saya ulang. Nah, ini tadi C4H10 butana, C-nya 4. Ikatan tunggal ana, alkana, ana tunggal jenuh. Butena ada rangkap, C-nya 4 bu, ada rangkap 2 ena, jadi butena. C-nya 4 bu, buta, tapi ada rangkap 3 jadi butuna. Ikatan rangkap 3 itu untuk penamaan. Kita lanjut dulu. Sama struktur, kalau ditulis seperti ini nggak masalah, tidak harus nulisnya lurus terus, tulis seperti ini karena ingat di dalam geometri molekul CH4 membentuk tetrahedral, berarti membentuk sudut sekitar 109,5. Sudut ini sekitar 109,5. Seperti itu. Ini rangkap 3. Ini tunggal tak bercabang, alifatik 5 atom C, siklik, alisiklik. Nah, ini alisiklik, rantai C-nya tertutup, ujung-ujungnya tertutup. Nah, kemudian ada aromatik, kita lewat saja dulu. Ini nah, jenis-jenis atom C. Coba anak baca sebentar, dilihat. Primer, sekunder, tersier, kuaterner. Nah, mana yang primer, sekunder, tersier? Ini primer. Ini primer, ini sekunder, ini primer, bisa dipahami. Terus ini, kalau ini rumus mampat disederhanakan, C hanya 3, C ini H, C ini hanya 3, ini C hanya 3, C 3. Primer, tersier, primer. Ini kuaterner ngikat 4C yang lain. Ke kiri ngikat C, kanan ngikat C, atas C, bawah C. Kuaterner. Ini primernya berapa? Anak tebak, anak-anak perhatikan jumlah C primer berapa. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekunder, yang ini kuaterner. Sudah paham? Lanjut. Nah, ini baik. Tentang atom C primer, sekunder, tersier, mudah-mudahan sudah paham. Tinggal anak nanti mengerjakan di Google Form. Insya Allah dipersiapkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan lewat WA, boleh segera ditanyakan. Terima kasih. Dulu. Itu anak-anak sudah 34 menit, 22 detik, 23 detik. Tinggal siswa, anak-anak tinggal latihan soal tentang tentukan jenis atom C primer, sekunder, tersier, kuaterner. Masih sama pada slide-nya. Ini masih ada 79 slide, baru 46. Berarti habis ini tentang tata nama. Baik.
Ini klasifikasi, bukan klarifikasi. Klasifikasi. Jenuh, tunggal, anak, rangkap, enak, una, mereview sebentar. Nah, maka anak harus hafal ini. Untuk alkana dulu. Kalau C-nya 1 meta, C-nya 2 eta, 3 propa, buta, penta. Jadi harus hafal. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Harus hafal. Alkana, rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, ini enggak ketok ini. Sebentar. Nah, ini jadi tidak kelihatan, ketutup gambar saya. Kita lanjut. Ana CnH2n plus 2, Ena CnH2n, Una CnH2n minus 2. Sehingga kalau C-nya 1, CH4, N-nya 1, 2 kali 1 tambah 2. N-nya 1, C1, H-nya 1, enggak ada alkena karena tangan C harus 4. Sehingga untuk molekul paling sederhana dari alkana adalah CH4. Alkena bukan metena, tak ada metena, itu kacang mete. Nah, yang ada etena. Terus metuna tak ada metuna. Jadi metuna itu disuruh keluar. Metuna, nah, beda ya. Nggak ada metuna. Adanya maka molekul paling sederhana dari alkana adalah etuna. Etuna bukan mengarah ke jenis ikan. Etuna, nila, kakapa, bukan ya, nak ya. Etuna. Saya ulang, molekul paling sederhana alkana metana, alkena etena, alkana etuna. Kalau C-nya 1 meta, C2 eta, C3 propa, dan seterusnya. Nah, ini masih sama yang tadi sudah dijelaskan, propana, propena, propona. Mereview lagi. Ada istilah homolog. Homolog adalah deretan senyawa yang mengalami penambahan jumlah atom secara teratur. Itulah homolog. Senyawa yang memiliki rumus umum sama atau senyawa-senyawa dalam satu golongan itu homolog. Sehingga rumus molekulnya ini di mana ini? Sebentar. Nah, ini rumus umumnya sama, CnH2n plus 2. Satu homolog. Ini CnH2n, satu homolog. Homolog alkana, alkena, alkuna. Nah, ini kalau di matematika ada deret aritmatika, suku ke N. Nah, itu anak bisa membuktikan rumus deret aritmatika dari alkana apa. Jadi rumusnya adalah CnH2n plus 2 kalau untuk kimianya. Jadi itu deret matematika untuk alkana dirumuskan menjadi CnH2n plus 2. Deret matematika untuk alkena CnH2n, alkuna CnH2n minus 2. Nah, ini siswa harus ada nanti gugus alkil lewat dulu, kita lihat yang bawah apa. Nah, ini hafalan C10 DK, 11 unde atau hende, ini harus juga lebih baik hafal sampai 13 atau 12 dodekana, 13 tridekana, 14 berarti tetra dekana, 15 penta, 5 penta, jadi penta dekana, 16 heksadekana, dekana itu 10, jadi tridekana, tetradekana, bukan hutadekana, tapi terus tetradekana, 5-nya baru penta. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini nanti tentang penamaan, tapi kita belum sampai, saya kira itu dulu. Jadi latihan, anak siap mengerjakan soal jenis-jenis atom C, kemudian anak bisa juga homolog, kemudian menggolongkan hidrokarbon jenuh tak jenuh, alifatik atau alisiklik, bercabang tak bercabang, barangkali itu dulu anak. Jumlah C primer, sekunder, tersier. Silakan mempelajari dari sumber yang lain, terus nanti mengerjakan soal latihan atau soal pengambilan nilai dari pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.